Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi pada hari ini di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang keterbatasan kemampuan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama, adanya inkonsistensi dan disharmonisasi pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Ya. Konsistensi dan harmonisasi hukum itu dilakukan melalui penemuan hukum, penafsiran dan konstruksi hukum, ya, penalaran hukum, pemberian argumentasi yang rasional dengan tujuan untuk pertama, menemukan kehendak hukum atau cita hukum yaitu kepastian hukum, yang kedua kehendak masyarakat yaitu keadilan hukum, dan ketiga kehendak moral yaitu sebuah kebenaran. Yang kedua, kepastian BPSK sebagai badan peradilan. BPSK ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam penyelesaian sengketa, untuk mempertahankan hak-hak konsumen diatur di dalam pasal 45 ayat 2, bagian pertama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang sedang bersengketa. Yang pertama, kedudukan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa. BPSK adalah lembaga peradilan yang bersifat khusus bagi konsumen. Ya. Yang kedua, keterkaitan BPSK dengan peradilan umum. Ya. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Junto Menperindak Nomor 350/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Wewenang BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memposisikan BPSK sebagai badan yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus, namun tidak disertai perangkat untuk melaksanakan putusan. Tidak diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPSK bukanlah suatu badan yang memiliki tugas peradilan. Gitu ya. Karena hasil daripada putusan BPSK itu dalam waktu 14 hari dapat dilakukan keberatan ke pengadilan negeri, ya, oleh pihak yang kemudian merasa dirugikan dengan adanya putusan BPSK. Nah, keterlibatan BPSK dengan sistem peradilan umum dapat dilihat dari tiga hal. Yang pertama adalah para pihak yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Hal ini berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto pasal 41 ayat 3 Menperindak nomor 350/MPP/Cap/12/2001. Dan selanjutnya, jika para pihak masih berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, apabila pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan kewajibannya, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini diatur dalam pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Junto pasal 41 ayat 6 Menperindak nomor 350/MPP/Cap/12/2001. Yang ketiga, putusan BPSK diminta penetapan eksekusi pada pengadilan negeri di tempat konsumen dirugikan. Ini dimaksudkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto pasal 42 ayat 2 Menperindak nomor 350/MPP/Cap/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Yang ketiga, keputusan BPSK final dan mengikat. Keberadaan BPSK yang diharapkan dapat menjadi bagian, ya, dari pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha,
karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan, tetapi dalam implementasinya mengalami berbagai hambatan. Terus kemudian titik lemah dari lembaga BPSK ini adalah bahwa putusan BPSK masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang tidak puas. Padahal pada prinsipnya putusan BPSK itu bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya BPSK dibentuk untuk menyelesaikan di tingkat awal. Apabila tidak ada upaya lain dari para pihak yang dirugikan atas keputusan BPSK dan tidak mengajukan upaya apapun ke pengadilan, maka disebut BPSK sebagai lembaga pemutus final dan mengikat bagi persoalan penyelesaian sengketa konsumen. Nah, penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan, yang pertama, jurisdiktio voluntaria. Tidak ada perselisihan dalam arti tidak ada yang dipersengketakan, ya. Seperti permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, permohonan ganti nama, dan lain sebagainya. Kemudian, jurisdiktio contentiosa. Dalam jurisdiktio contentiosa ini ada sesuatu yang disengketakan, ya. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, sehingga dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan sengketanya secara adil dan kemudian diberikan sebuah putusan. Nah, ada beberapa bentuk putusan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah putusan deklaratoir, di mana putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, ya, misalnya penetapan mengenai ahli waris, ganti nama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah putusan kondemnatoir, adalah putusan yang berisi penghukuman. Yang ketiga adalah putusan konstitutif, adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya putusan perceraian, putusan mengenai kepailitan, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah PPSK sebagai lembaga penyelesaian perkara bernilai kecil. PPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil karena kebanyakan kasus-kasus sengketa konsumen berskala kecil dan sifatnya sederhana. Jika sengketa tersebut harus diselesaikan di pengadilan, maka justru akan merugikan konsumen karena biaya perkara yang harus ditanggung konsumen lebih besar daripada nilai kerugian. Makanya BPSK itu hadir di dalam penyelesai sengketa konsumen. Richard D. Schwartz menentukan bahwa sanksi hukum memiliki fungsi yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah perbuatan terlarang di masa yang akan datang. Dengan adanya hukuman itu, maka dapat berkurang perbuatan terlarang di masa yang akan datang. Yang kedua, efektivitas sanksi ditentukan oleh berat ringannya, dalam arti semakin berat sanksi akan semakin efektiflah daya kerjanya. Yang ketiga, sanksi dapat diterapkan dalam waktu tanpa adanya biaya dan pengorbanan yang dibebankan dan ditanggung masyarakat. Yang keempat, cara lain juga dapat ditempuh untuk menjamin ketaatan terhadap hukum itu tidak perlu dipertimbangkan sebagai alternatif. Ini sanksi hukum itu memiliki fungsi demikian. Yang berikutnya adalah konsep ideal pengaturan hukum penyelesaian konsumen. Yang pertama mungkin rekonstruksi kewenangan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hubungannya dengan peradilan umum dapat dijelaskan bahwa BPSK merupakan lembaga peradilan. Agar tidak terjadi interpretasi tentang keputusan BPSK final dan mengikat, maka keterkaitan BPSK dengan peradilan umum hanya dalam bidang eksekusinya saja. Pengertian win-win solution yang cenderung diputuskan BPSK tidaklah menjadikan BPSK sebagai badan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai badan penyelesaian sengketa yang bersifat kuasi-yudisial, untuk tidak menimbulkan kerancuan, kepastian eksekusi, keputusan BPSK perlu mendapatkan legalisasi oleh peradilan umum. Namun bukan berarti peradilan negeri harus kembali memeriksa perkara yang sudah diputus BPSK. Fungsi peradilan umum sebagai lembaga eksekusi dari putusan BPSK terbatas pada legal formal suatu putusan.
Karena apabila setiap keputusan BPSK dapat dimajukan kembali ke pengadilan negeri, maka ini berarti eksistensi BPSK tidak memiliki arti. Padahal BPSK diharapkan dapat mengurangi beban dan tugas ya dari pengadilan umum. Itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.